Jadi kita akan berjumpa dengan salah satu teman yang sebenarnya kita baru berkenalan ini sekitar tahun lalu, baru berkenalan secara dekat. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau yang bakal live sama kita adalah Petra Siombing. Aku akan ngobrol dengan dia mengenai kegiatan-kegiatan dia selama masa pandemi. Karena kita sama-sama nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa bikin gig, dia juga jarang manggung secara offline. Kita tunggu dia untuk request live. Wait. Hai. Hey. Bagaimana kabar per-Apexan nih? Gue lagi berapa hari ya? 2 hari kemarin baru main lagi. Tapi sebenarnya sempat 2 minggu kayak gue berhenti main. Iya, aku juga lagi nggak main kok. Lagi nggak main. Lagi itu mencoba game jadul. Kan ada gratisan baru toh bulan September kemarin, bulan Apa? September ini. Oh, PUBG ya? PUBG. Tapi gue Iya. nggak main. Gue ngambil Street Fighter-nya. Oh iya, Street Fighter juga lagi. Penasaran aja kayak yang kita kan dulu main zaman apa PS apa Super Nintendo ya, zaman dulu Iya. banget. Yang sekarang gue penasaran kayak apa sih yang PS4 gitu. Nah, Ternyata berubah banget ya. gue belum Berubah main. Cuma berubah udah kemarin. berubah. Nggak terlalu gede pet, makanya gue download nggak terlalu gede. So, bagaimana perkabaran Baik. Gimana Surabaya? Di sana semua? Surabaya? Menjelang baik sih sebetulnya. Bagus. Menjelang baik, kegiatan udah mulai kembali normal, cuman ya kalau malam tetap aja sih udah kayak sepi banget gitu. Ya. Surabaya lebih ketat untuk pembatasan jam-jam berkegiatannya tuh, lebih tepat banget, lebih ketat banget. Jadi nggak kayak jam 8 setengah 9 gitu gue di jalan udah kayak lenggang gitu, aman, Ah. nggak ada macet gitu. Tapi Jakarta kayak udah balik ke zaman permacetan atau gimana? Gue jujurnya jarang banget keluar sih. Kalau keluar pun paling siang. Tapi sisanya gue bener-bener di rumah. Dan gue bersyukur banget ada PS4 sih. Itu bener-bener tamatin hidup gue seperti Iya sih, iya banget. Gue pun begitu. Jadi apa, kayak 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 ke kantor pun PS-nya kadang gue bawa gitu. Soalnya nggak ngapa-ngapain juga kan kadang di kantor gitu. Cuman kalau di rumah kan gue bosen, kayak nggak beraktivitas gitu loh, kayak kelihatannya kayak di rumah. Enggak sih, kayak pakai baju rumah gitu, aneh gitu gue sehari-hari. Jadi mendingan gue tetap ganti baju yang gue ke kantor, tapi ke kantor main PS. Yang gue masih sama lu itu waktu gue main PS itu, yang kita iya, main iya. Apex itu gue di kantor. Masih di kantor jam segitu sama anak-anak. Cuman gue pikir anak-anak juga butuh tempat buat kayak kantor saya kan jadiin kayak gitu ya, kayak tempat ngumpul ya. Iya, iya. Jadi kalaupun kantor, wah di kantor eh, nggak ada yang di kantor gitu. Jadi pada nggak ngumpul. Jadi gue pikir tetap mendingan gue buka aja supaya anak-anak banyak ngumpul. At least kalau pada ngumpul tuh kan pasti ada obrolan kan, Pet? Iya, iya. Ngapain kayak gitu-gitu loh. Bisa jadi Even sesuatu. iya benar, daripada di rumah sendiri-sendiri kayak gitu kan.
Jadi kan ada obrolan ngapain. Even kayak kita main PS aja kemarin obrolannya pasti ada kan kayak gitu. Makanya kok udah deh kita di kantor aja kayak gitu. Tapi emang sebetulnya full kegiatan kita ya dari teman-teman yang ada di Surabaya ya udah live ini aja gitu supaya menjaga supaya platformnya kan nggak mati kan. Kita kan nggak bisa bikin gigs juga toh. Begitu ceritanya. Lo sempat itu per online? Gue sempat beberapa kali sih. Gig online gitu kan maksudnya. Iya, iya. Sempat beberapa kali. Cuma kayak menurut gue pun memang beda sih. Nggak bisa ngelihat audience, nggak bisa ngelihat penonton tuh. Ternyata Iya memang sih. gitunya gitu. Maksudnya energinya Nggak kadang gue nggak nyampe tahu ya. nyampe apa enggak ke penontonnya gitu. Nggak nyampe kan. Iya, pertukaran energinya aja sih sebenarnya. Pertukaran energinya nggak nyampe. Hmm. Selalu begitu. Padahal apa kayak manggung offline tuh kan sebetulnya bukan masalah cuman lu menyelesaikan pekerjaan lu di panggung, bukan itu, tapi Iya. menyapa dan bertukar energi yang ada bersama teman-teman yang ada di hadapan lu kan. Iya. Makanya beberapa kali waktu kita tur dulu, kita kan panggung yang deket-deket sama penonton itu jauh lebih asik loh sebetulnya, Pet. Kalau yang menurut gue ya. Nah. Ya kan? lebih asik ya waktu itu ya. Oke. Warga sehat lu di sana? Sehat, aman. Bagaimana nih dengan konsistensi per tanggal 23? Gue masih nih sampai tanggal 23 Oktober. Jadi Kalau dihitung-hitung ada berapa tuh? Ada berapa? apa? Kalau dihitung-hitung semuanya ada berapa? 10? Total 12. Jadi yang 2 pertama sebenarnya tahun lalu, tapi waktu itu belum rilis tanggal 23. Terus di tahun ini mulai dari Januari sampai Oktober itu satu-satu, kalau dihitung semua 12 total. Dari Januari sampai Oktober. Iya. Nanti ini. Oh, itu ya, berarti yang 2 itu di tahun lalu yang belum tanggal 23 ya. Iya. Itu yang masih salah satunya yang apa yang sering lu bawain pas di tour? Oh, biji. Biji. Ya. Biji. Itu baru rilis kan? Itu Baru pertama-tama toh. Iya, iya. Itu Rilis waktu pertama-tama. di Semarang. Oh gitu. Itu Iya, rilisnya. Oh bukan iya. pas di Bandung ya? Bandung, Oh, Bandung. iya Bandung kan? Bandung kan? Itu rilis pertama itu emang pas di Bandung itu ya? Iya. Itu lagu, tapi itu belum kepikiran ah, gua per tanggal 23 setiap bulan akan mengeluarkan lagu gitu. Enggak ya? Belum. Lumayan jauh tuh dari pemikiran 23 gue bakal rilis setiap bulan. Tapi kenapa sih tanggal 23? 23 tuh banyak aja sih di hidup gue. Terus kayak Oke. gue tuh selalu bingung sebenarnya kalau mau rilis sesuatu tuh tanggal berapa. Kayak gue kan nggak ada, maksudnya kalau misalnya di label gede atau di uh, label yang kumpulannya banyak musisinya, mungkin lo jadi ada tanggal karena harus nunggu yang lain rilis kan. Kayak misalnya ada Ya, antrian. band, lo nunggu dulu jangan rilis pas mereka. Kalau gue karena gue label sendiri dan semuanya gue ngerjain sendiri, jadi emang gak pilihan tanggal aja, kayak bebas mau rilis kapan aja gitu. Dan gue mikir-mikir lagi, akhirnya ketemu ya ini tanggal 23 ini karena gue suka angkanya pertama, terus dan kayaknya angka ini banyak aja gitu gue lihat dan gue ada di hidup gue gitu selewat terus kayak ini pertanda deh, terus ya udah gue rilis tanggal 23 selalu. Oke. Sesimpel itu ya. Iya. Jadi gampang lah ya, nggak usah dipikir panjang-panjang ya. Tanggal doang gitu. Mau tanggal berapa mah tanggal doang gitu kan. Iya, Ya iya, makanya udahlah. nggak ada ininya, nggak ada patokan sama Filosofi sekali. apapun ya. Ya udah 23 deh, ya udah 23. Dan itu tanggal kayak kalau dipikir-pikir 23
Kenapa 23? Iya, soalnya tanggal-tanggal itu gue ingin memberikan hiburan untuk orang-orang yang belum gajian gitu. Bullshit lah. Apapun artinya pokoknya tanggal 23 aja gitu ya. Iya. Asik, asik, asik. Terus, tapi sekarang ini berarti September kurang 1 ya? Kurang 2 berarti. 2 lagi. Kurang 2 lagi. 2 lagi. Gue sempat terima waktu itu yang ada gue taruh di depan meja, gue gantung yang gambarnya apa, tangan kalau nggak salah, pokoknya canggih kayaknya. Canggih. Iya. Sebelum itu kayak 2 bulan apa sebulan lalu ya, bulan lalu ya, apa 2 bulan. Canggih itu Januari. Kelamaan Pet, gue ketemu gue dapetnya itu ntar gue lihat, gue lupa, pokoknya gue dapet dari lo. Pokoknya tapi itu bulan Juni atau Juli. Oh, iya. Ini gue harus lihat lagi, gue lupa lagi. Iya, itu kalau diruntut lumayan, Pet. Banyak sih. Loh, banyak. Tapi itu menjadikan apa ya? Ya kalau gue ngeliat sih konsistensi itu adalah sesuatu keharusan yang memang harus kayak istilahnya di ranah kita itu memang harus ya. Konsistensi itu adalah salah satu ramuan paling dasar kita dalam membuat sesuatu, terutama lo dalam berkarya, gue dalam bikin acara misalkan, gitu, itu konsistensi itu adalah bahan dasar gitu. Cuman kalau misalkan lo bikin per tiap tanggal 23 gitu ya, terus lo rilis itu gue pikir lo pinter ngakalin itu juga ya, kayak biar setiap lagunya itu bener-bener hit strike to someone, ke orang gitu, hit strike ke orang, kayak yang karena lu kayak ngerilis singlenya itu satu single aja rilis dengan sangat serius gitu jadinya. Ya kan? Jadi gue pikir, wih, pertama-tama aku lihat ini nggak kelamaan ya, tapi tak pikir-pikir lagi, mungkin maksudnya Petra gini kali ya, atau mungkin ada pemikiran yang lain, aku nggak tahu sih. Kalau aku sih mikirnya ini kan menurut perspektifku bahwa kayaknya Petra kepingin per lagunya itu, per singlenya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat oke gitu, dikenal orang banget gitu. Soalnya gue lihat kan ada beberapa yang satu lu Amasal kayak gitu kan. Iya Amasal kan. Itu yang canggih. Yang canggih, yang lu pertama kali bikin apa? Podcast. Iya kan? Yeah. Kayak gitu. Kalau lu kenapa harus 1 bulan sekali? Selain di balik itu adalah sebuah konsistensi. Sebenarnya awalnya memang nggak kepikiran kan, jadi udah 2 single yang dirilis tahun lalu. Terus kayak gue sama tim gue sebenarnya ngobrol, ngapain nih kita tahun depan gitu. Terus salah satu orang di tim gue bilang apa kita rilis sebulan sekali aja ya. Dan sebenarnya itu bukan ide gue sih. Itu ide mereka, dan gue sangat bersyukur punya tim yang mikirin banget. Ini tim yang dibis sama gue juga. Ya, betul. Ya, mereka. Apa? Ide siapa? Idenya Resti dan kawan-kawan. Oke. Yang paling semangat sih itu ya. Yang paling semangat pasti siapa? Toto ya. Iya, Toto ya. Dia pasti kayak, iya tuh, itu tuh, gitu, harus begini tuh, gitu. Tapi mereka, gue senengnya maksudnya pas gue bilang ke anak-anak band gue, gue mau rilis nih sebulan sekali gitu. Mereka kayak yang, ya udah ayo, gue siap kapan aja lo butuh kita take apapun, take bass, take keyboard gitu. Mereka siap banget, dan memang bener-bener yang kayak setiap gue telepon, kayak ayo kapan, besok, lusa gitu, langsung banget dari merekanya. Dan gue senang sih, maksudnya jadi bukan pemikiran gue sendiri doang gitu, kayak gue memang mikirin musiknya sendiri kan dari nolnya.
Cuma di saat udah mulai dewasa gitu, kayak udah mulai gede, si lagunya udah mulai jadi, ada orang lain lagi yang bantuin gue untuk mikirin gimana cara gedeinnya. Mm, 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 mm. Tapi eh, buat eh, tapi untuk lu sendiri, Ya, lu kan udah berkarir dari dulu ya, lu udah berkarir dari zaman dulu banget gitu. Terus sekarang ya gue udah tahu Petra dari zaman dulu lah. Cuman kan kita baru kenal tuh paling tahun lalu, dan gue kenal tim lu juga akhirnya gitu. Dan hmm, gue tahu anak-anak kayak gimana, boy. ya, Gue ngerti mereka seasik apa gitu pertemanan kita pada waktu itu, ya kan? Sampai sekarang juga gue juga masih sering ngobrol sama mereka. Kecuali sama Toto nggak ada Instagram, Pak. ya. Jadi gue jarang ngobrol sama dia. Nah, terus habis gitu eh, untuk format format yang sekarang ini, apakah dulu udah pernah lo lakuin atau baru sekarang? Format rilisan ya. Iya, maksudnya kalau rilisan 1 bulan sekalinya mungkin baru sekarang, ya Hmm. kan? Nggak, kerja sama timnya itu. Oke. Eh, gue baru nemu di album ini sih sejujurnya. Di album gue yang kemarin, album seperempat tuh gue belum ada tim. Waktu itu gue masih berdua doang sama manajer gue yang dulu. Mm-mm. Terus di album ini gue baru baru mulai kayak ngebalikin si itu lagi, kayak apa ya? Gue mulai ngebalikin kepercayaan gue sama orang sih sebenarnya. Karena gue orangnya susah banget percaya sebenarnya. Gue susah banget untuk kayak ngasih delegasi, kayak ini lo yang mikirin, gue nggak mau mikirin ini. Bukannya gue nggak mau, tapi kayak gue udah mikirin hal lain gitu. Gue pengen Mm-mm. pengen ini ada di pemikiran orang yang fresh gitu, yang nggak mikirin musiknya, yang nggak Mm-mm. mikirin chordnya kemana, yang nggak mikirin lagunya kayak apa. Jadi mereka purely mikirin kayak ini lagu gimana caranya nyampe ke orang gitu. Dan Mm-mm. ya itu baru baru di album ini sih. Sebelum-sebelumnya Ketemu. gue bener semua mikirin sendiri. Oh, berarti istilahnya lu baru ketemu anak-anak yang satu frekuensi tentang Ya, bagaimana menciptakan sesuatu itu tuh baru di album ini. iya, iya banget, iya banget. Hmm. I feel the same sih sebetulnya, Hmm. actually. karena kan lu tahu cerita gue kan, gue pernah punya punya tim yang dulu gitu. Iya, iya, Gue iya, iya. pernah tim festival yang dulu gitu. Terus habis gitu sekarang gue bikin platform yang baru gitu. eh Nol kan? Apa? Tanya kayak mulai dari nol kan? Iya, iya. Terus kayak ngerasain yang sama, sih, ngerasain yang sama. Baru ketemu sama anak-anak yang, oh, ternyata even mereka jauh lebih muda daripada gue ya, Pet ya. Oke, oke. Ya gitu. Padahal Terus kayak, kenapa? lo 18 kan, berarti mereka 15 tahun gitu ya. Enggak sampai, Pet. Enggak sampai. Paling paling 20-an lah, 25 lah ya, 25 ke bawah gitu. Karena mereka Serius. sudah full. Iya, that what make me feel young, man. Karena Oke. gue berteman sama anak-anak seperti itu gitu. Gue tuh kayak abang-abangan gitu loh di kantor. Jadi tapi memang ya, apa, gue ngerasain yang sama sih, sama kayak kayak yang lu rasain berarti. Emang tapi itu apa ya, I don't know, that makes some smile in our heart kali ya. Iya, iya, iya. Even kayak kita nggak perlu ngomong kalau kita tersenyum ya gitu, tapi that makes something like smile in our heart gitu loh. Aku ngerasain itu ya, kayak oh ternyata gini rasanya gitu. Lo Dan waktu Predator itu emang baru banget tuh. Itu baru 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 mulai kekumpul orang-orangnya. Mulai kayak ngelihat, oh ini bisa nih. Ini bisa jalan nih. yoi, dan gue kan baru kenal anak-anak itu pas kita di bis itu kan. Hmm. Dan gue liatin satu-satu skill ya anak-anak. Iya banget, mereka mah gila. Iya banget ya. Ya. Kayak tapi kan mereka kan selalu apa, gue nggak tahu pada waktu kita jalan berhari-hari itu kan gue paling deket sama kursi lo kan, and the gang.
Terus kita kan juga sering ngobrolnya kan pada waktu itu kan bareng-bareng kan. Jadi gue kan paling deket sama lu and the gang gitu. Tapi anak-anak emang itu sih apa? Gua di panggung gue lihat mereka very skilled dan di balik itu semua ya bodor sih ya. Bego-bego. Ya termasuk gue kenal lu juga buat pertama kalinya waktu itu. Tapi seru. Itu seru sih. Suka dan duka ya itu ya di bis waktu itu ya. Di perjalanan suka ada Di duka. perjalanan, iya. Itu kayak ospek tipis-tipis lah. Jalaninnya sama anak-anak terus ketemu lo juga gitu, kayak Iya, banyak banget hal baik yang gue dapet lah dari situ. banget. Aku pun. It's not ya bad things-nya ada ya. Bad things-nya ada banyak. Cuman gue selalu melihat good side-nya aja bahwa gue akhirnya berteman sama lu terus habis gitu apa kenal anak-anak terus kayak I don't know ya kita sampai kayak berapa 10 hari atau 7 hari berarti ya 10 hari kayaknya 10 hari hidup bersama itu bonding jadi brother sih sebetulnya. Dan Bonding jadi brothernya kerasa sih. itu berasa banget lo, ya misalnya cuma pas lagi tidur doang, sisanya bareng-bareng terus kan. Iya. Seru sih setelah gitu. Terus buat apa kegiatan lu sehari-hari selain bermain PS bagaimana dengan si anak lu itu Ya, ini ya satu hal yang gua nggak pernah terfikirkan ya selama gua pandemi ya. Gua nggak tahu lu ngerasain yang sama apa enggak karena kita kan bapak-bapak baru nih ceritanya kan itu tuh kayak gua nggak nyangka bisa ngelihat anak gue itu tumbuh gitu oh, karena gue pikir kan gue bakalan tinggalin pergi-pergi kan ya, ya, ya lu kan juga pasti mungkin bakalan lu tinggalin manggung kayak atau apa ya, gitu tapi ini kan kita jadi di rumah terus ya. kita ngeliat perkembangannya dia gitu kan Dan ya gak sih setiap hari gue itu, nggak tahu sih iya setiap hari itu ya, lu ya, kerasa nggak gue ngerasain banget. iya gue ngerasain kita ya maaf ya netizen kalau yang ini obrolannya bapak-bapak nih Pak, gue nggak nyangka sih kayak ternyata bisa menemani dia apa ya kayak belajar gitu nah, terus nonton TV kayak atau apa kayak gitu nggak terus pernah misalnya terpikir hari ini bisa apa, terus besok kayak, ini kemarin nggak ada nih, ini belum bisa nih kemarin. Terus iya tiba-tiba besokan lagi bisa apa lagi, baru lagi. iya Dan lo bisa ngelihat itu setiap hari gitu. Itu iya wow. anak gua paling wow apa coba anak gua bisa bikin itu wow gue bisa berdoa wow itu wow banget sih buat gue karena gue juga jarang gitu Bersyukur sebagai ayah ya. Oke, paling enggak ya, contohnya jadi baik ya. Eh, pasti itu pasti. Soalnya bini gue juga jadi nggak kerja kan. Nah, Bini gue juga WFH kan jadinya. Apalagi ya bini lu pasti nggak kerja juga kan. Bini kan iya, di rumah juga kan. Terus kita ngerjain sama-sama anak itu jadi kayak, ternyata perkembangannya itu ya kemarin kayak nggak bisa gini deh kayak kemarin sekarang bisa gini terus ngerti itu dong ngerti Apex pak serius lah. serius ngerti Apex dia bilang gini tapi dia ada codingnya papa dus apaan dus gue pikir dus kan Bahkan ya. dus
Terus dia nunjuk TV gitu. Dus. Gue kirain apa? Gue puterin itu kan. Dia kan sukanya Finding Dory kan. Gue puterin Dory. Mau Dory? No, dus apaan? Waktu gua main PS, jadi gue tidak mengikutin maunya dia karena gue nggak tahu. Tapi gue main Apex nggak lama. Terus dia baru bilang, dus itu. Oh ini. Dia tak main Dia pengen ngeliatin gue main Apex. Tapi baru nonton ya, belum mulai pegang stick ya? Udah. Oh udah mulai. Dia udah tahu kalau apa yang dipencet di tangan gue itu nyambung ke TV, dia tahu. Jadi akhirnya kadang-kadang gue kasih kayak yang firing range, yang firing range itu dia mainin deh. Dan kebetulan ada rampart, Cuk. Jadi gue kasih rampart aja kan enak suaranya tuh. Das. Kan seru senjatanya gede gitu-gitu kan. Gue suruh dia main pakai rampart. Gue ini sih. Tapi controller udah mulai di switch dia. Kayak udah mulai main Animal Crossing. Tapi ya belum bisa memang. jalan-jalan. Emang. Ama kalau gue udah bosan main Apex kan gue matiin. Jadi kamar gue tuh kayak dia tuh kalau tidur di sebelah gue juga. Nah. Jadi kalau gue matiin TV apa segala macam dia tahu kan. Nah. Dia mainnya di situ juga gitu. Terus habis gitu jadi kalau udah nggak ada suara tembak-tembakan gitu, terus semua gue matiin, gue udah bosen kan, dia request kayak goal. Nah kalau goal gue tahu dia minta gue main FIFA. Oh. Gitu. Kadang ada kayak ada yang bilang kayak set gitu loh. Kayak, ngapain lu? Oh basket pak, dia minta gue main NBA. Jadi kayak dia tahu kebiasaan. Nah, itu juga ternyata dia bisa meresap kebiasaan kita, Boy. Iya. Itu iya. Gue mulai lihat. Kan? Iya. Walaupun sebetulnya ternyata kayak kebiasaan gue main PS gitu kan. Karena kegiatannya lagi begitu gitu. Jadi dia tahu gitu. Ama satu lagi itu motret. Dia tahu. Jadi dia tahu kalau misalkan gue pegang kamera gitu, gue bersih kamera atau lagi gue motret apa gitu di rumah, dia tahu, terus dia minta pegang. Jadi dia ngerti kalau ini tuh di foto gitu. Jadi kebiasaan kita tuh mereka serap juga. Ajaib sih. Sih. Itu ajaib sih. Aku nggak tahu kejadian di lo kayak gimana. Suka kayak apa? Ada tasnya dia yang selalu dibawa kan sama nyokapnya. Kalau mau pergi gitu, mau jalan-jalan kalau dia udah pengen jalan-jalan, dia langsung kayak narik tasnya gitu, ngasih. Tapi dia kan dia masih masih gitu doang. Iya. Anakku juga belum. Ngasih tasnya gitu, ngasih tasnya ke nyokap, terus suruh jalan, terus didorong-dorong gitu kakinya, suruh ke pintu. Sore-sore udah pengen jalan-jalan, biasanya dia kayak gitu. Iya. Ama dia itu sekarang dia tahu bedanya kalau misalkan gue ganti baju mau pergi gitu, udah tahu. Oh itu juga iya. Udah tahu. Anak gue tahu kalau gue kayak pakai baju pergi tuh, oh nih mau pergi gitu. Udah ditangisin nggak lu? Hampir. Oh. Tapi belum. Pasti dikasih kesibukan yang lain kan supaya nggak cranky kan. Nah, cuma di depan rumah gue tuh ada kayak kaca bagian bawah. Kalau kaca di bawahnya itu kalau dia buka horden dia bisa lihat. Jadi emang setinggi dia gitulah kacanya. Tapi nggak, dia suka ada di situ tuh kalau gue mau pergi gitu ngeliatin. Tapi nggak yang sampai nangis. Cuma dia mulai kayak ngeliatin terus mukanya serius ngeliatin bapak gitu. Nanti time will tell the boy. Nanti time will tell. Itu nanti bakal ada satu saat yang kayak lu dipegangin banget. Nggak boleh pergi. Itu waduh. Ama tahun lalu itu brengsek juga teman gue tuh. Gue ada kerjaan sama teman gue waktu itu di Bali. Terus habis gitu teman gue tuh sahabat gue juga, sahabat baik. Terus gue bilang, kita berangkat tanggal berapa?
tanggal 8. Lu bangsat, itu ulang tahun anak gue. Gue bilang gitu. Lu udah beli tiket? Udah cuy gitu. Wah sorry Iya, boy, dia bilang gitu. Beneran iya. juga, gue harus cabut nih tanggal 8 banget nih. Ini apa? Anak gue ulang tahun umur 1 tahun, gue tinggal masih eh, apa ya, dia belum tahu apa-apa. Umur 2 itu kayak udah tahu kan. Hmm. Wah itu waktu dia, jadi yang nganterin gue ke airport kan bokap gue sama bini gue kan, terus anak gue ikutan gitu. Wah itu waktu gue di airport terus bini gue pulang dikasih video anak gue nangis. Wah broken heart boy. Pasti sih. Broken heart boy. Sedih banget, parah. Cuma ya kalau kerjaan ya mau Ya gimana, wes Pak? gimana pak, ya video gue juga ngerti ya, lu pulang nggak bawa duit awas aja lu. Padahal di Bali boy kerja di Bali, liburan nama main pasti. Lu aja nambah waktu itu sehari lebih kan. Banget. Kalau udah nyampe Bali kayaknya aduh, kerja ada di Bali gitu itu ya, nambah lah ya 2 hari 3 hari gitu ya. Udah nyampe sini juga gitu. selama selama pandemi ini. Soalnya gue lumayan sering kan ke sana, bokap gue di sana. Oh bokap lo tinggal di Bali. Jadi salah satu tempat yang lumayan kayak gue sama biniku kayak aduh pengen ke Bali ya. Pengen main-main ke sana lagi gitu. Ya Itu mudah. bisa sih tapi effort sih, karena ya Jakarta Bali naik mobil jauh boy. Iya jauh banget, jauh banget. Kemarin Jauh. gue ngecek Google Maps sehari sih, cuma kan nggak mungkin ya kayaknya. Lebih Kayak sih. lu Surabaya itu 10 sampai 12. Nah, Terus habis gitu Surabaya Balinya sama. iya sih. Karena Surabaya Bali tolnya belum jadi. Oh, jadi masih lewat jalan biasa ya? Masih separuh. Paling ngekat Sampai Malang. ngekat. Waktu itu yang gue sampai Malang ya? Ngekat Iya. paling ngekat sejam lah. Hmm. Ngekat sejam 2 jam nggak ngaruh kan. Iya, iya. Kayak gitu. Kalau dulu kan, kalau Surabaya Jakarta kan udah kekatnya udah lumayan. Jauh banget sih. Kekatnya udah lumayan. Gua aja bisa itu kayak meeting Solo gitu. Bisa gue sehari tektok Oh sekarang. ya, Iya. dengan tol baru ini ya. Ya Dengan membantu banget. kemarin. Iya, bantu banget. Gue berangkat jam 8 nyampe Solo jam 10. Udah. Coba Kayak meeting. dari Jakarta. Kenapa? Kayak ke Bandung dari Jakarta. Ya, iya. Itu tuh kayak Surabaya Malang zaman dulu. Sekarang Surabaya Malang berapa ya? Cepet banget ya. 45. Oh ya? 45. Iya. 45. Temen gue sering gitu tiba-tiba nongol dari Malang. Ngapain lu? 45 menit boy. Sama kayak apa ya? Jakarta utara ke selatan kayaknya. Nah, sama kayak lu dari selatan ke Sentul. Iya gak sih? Ya kan. Segituan. Terus next, lu ngapain aja, Bet? Bakalan. Gue ada beberapa artis yang lagi gue produce juga. Sebenarnya banyak yang akhirnya yang tadinya harusnya rilis di tahun ini cuma agak mundur jadi. Itu Banyak semua based on keluar cepet. mereka yang minta mundur ya, karena Iya, karena iya, rilis di tahun ini sebetulnya juga ya sebetulnya good side bad side kayaknya ya. Ya iya, kayak iya, yang rilis juga banyak sebetulnya, yang ngegas tetap rilis juga banyak kan. iya, Kayak iya. lu kemarin anak-anak Goodnight juga rilis toh. Beberapa bulan yang lalu banyak sih sebetulnya mereka rilis. Pam, Iya, iya. that's itu anak terrandom sih. Gila ya Lu kerjanya tahu, gila. iya, lu tahu yang dia kesini? Kenapa? Lu tahu yang dia ke kantor gue? Oh ya? Ih, aku kaget banget pak. Sore-sore di telepon Mas Re. Oh, Sore-sore di telepon. Hah? kemarin-kemarin ini.
Iya. Oh, pas dia ini ya, on the way ke Bali. Heeh. Dia telepon Mas Re. Mas, eh, dicari pam. Oh iya, kenapa emang? Dia eh, terlantung-lantung di kotamu. Hah? Ngapain? Gue pikir gitu kan. Ngapain? Terus sudah teleponnya gitu. Terus gue ngecek gue ngecek Instagram kan. Dia DM, WhatsApp, minta nomor gitu. Terus aku WhatsApp, aku punya nomornya dia kan. Nah, Ngapain? Iya mas, di mana kamu? Di kantor. Dan itu hari Jumat gue live sama minggu kemarin tuh gue sama Kamga. Oh 2 minggu sebelum, gue sama Sandriati. nah, Gue sama Sandra. Nah habis gitu aku live pak nanti malam eh, di kantor aja aku. Ngapain mas? Lagi PS-an aja sih. Kamu kata Mas Surya gini. Iya lagi di daerah ini. Sherlock mas, kamu bukannya lagi itu ya, lagi off sosmed ya? Gue bilang gitu kan. Iya, nggak mungkin tak ajakin nongkrong kan, aku bilang gitu. Iya mas, jangan mas gitu. Wes, tak Sherlock ya gitu, di sini gitu. Oh ini mah nggak jauh gitu. Ya wes akhirnya deh nyamper. Terus dia bawa kopi gitu, bawa kopi galon dan literan gitu. oh, Nih buat kamu mas gitu. Pam, kayak teman satu kota pam. Dari mana kamu? Aku kemarin dari sini. Waduh. Dalam seru. rangka apa? Seru amat ya. Mencari jati diri. Oke. Gue sempet Re- dia berangkat, terus gue sempet bilang kayak, ya lo butuh liburan deh. Oh iya dah. Oh Iya itu sempat ketemu. sebelum album 3 rilis malah. Gue bilang, Pam lo kayak butuh liburan deh, lo dari kemarin bikin album terus. Maksudnya, ya bagus gitu lo berkarya terus. Cuma gue salah satu orang yang percaya akan uh, istirahat sih. Istirahat. Nah, istirahat Sehat. tuh, Dia loh. ya menurut gue pun kayak masa sekarang gitu. Uh, Terlepas dari semua dampak negatifnya, gue merasa Terus kayak masa-masa pandemi ini emang masa kita buat istirahat gitu. istirahat. Ya. Terutama Dan terutama terutama kita ya. iya. Terutama kita yang di ranah ini gitu. Jadi kita beneran istirahat banget sih. Maksudnya emang kayak lo di Banget, gue banget. former gitu ya, memang akhirnya mau nggak mau jadi bukan cuma istirahat tapi kayak jadi apa ya, jadi ya itu kayak kayak apa yang Pam lagi lakuin sekarang gitu, mencari jati diri lagi. Iya. Dia 1 2 3 digas kan? Kalau udah terlalu banyak kayak manggung, terlalu banyak pindah-pindah tempat, terus lo Iya. nge-share sesuatu yang apa ya, ya pesan yang lo sampein di album lo gitu, kadang-kadang itu butuh banget lo berhenti bentar untuk kayak nemuin hal-hal baru, cerita-cerita baru. Mm-mm. Dia Jadinya ya, cukup 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 curcol sih sebetulnya, cukup curcol banyak hal itu. Kayak hmm, ya sebetulnya curhatannya umum lah menurut gua. Capek ini. hmm, hmm. Ya iyalah, gimana nggak capek boy? 1 2 3 digas tanpa berhenti loh. Itu masuk akal loh. Iya kan? Sekarang sekarang lumrahnya jeda 6 bulan. Setahun lah ya. Album satu kedua rilisnya 2 tahun ini, enggak setahun sekali, iya enggak? Gokil loh emang. Ya kamu butuh istirahat ya, this is the good thing. Jadi sering tidak ku ganggu ya. Nah, Dia, tapi gua kasih itu, gua kasih bacaan, lo mau istirahat ya. Dia posting itu kan, dia sempat posting komik The Beatles kan, nah, itu buku di kantor gue. Nih ah, Pam, kamu butuh hiburan, baca-baca deh gitu. Gue kan tahu dia suka gambar, dia kan suka gambar kan aslinya. Dia suka gambar, terus ilustrasinya tuh bagus. Nih Pam, bawa dulu aja. Nih buat kamu baca-baca kalau kamu lagi suntuk, biografi sih. Tapi kan lu suka Beatles tuh, aku bilang nih cocok. Siapa tahu bisa menemani kamu nanti di
pulau. Aku bilang gitu. Gitu. Seru ya. Lo road trip lah sekali-sekali kesini. Ngikutin di Parah itu. ngapain? Apa? Kenapa? Ngomong apa? Ntar kalau keadaannya udah mendingan, gue Pasti. banget pengen jalan-jalan lagi. Tapi itu, Boy, bocoran. Gue itu kan lagi bangun space sebenarnya. Hmm. Nah ini ya, ntar. Ayo dong. Ntar. Siap. Tapi, gue langsung gas aja di sini. Tapi udah pasti nggak bisa pulpen, karena di perumahan. Ayo, Udah pasti. Ayo banget. Gue pasti diomelin sama RT RW sih kalau pulpen kayak kemarin. Ini enggak. Gila. Even tapi gue ngumpulin kayak teman-teman deket gue sih, kayak lu gue ajakin, Pam pasti gue ajakin, Prin pasti gue ajakin, beberapa teman-teman adik lu juga bisa gue ajakin, ya kan? Kayak gue pingin gue itu ngebongkar rumah lama keluarga gue dulu, ya itu yang gue jadiin kan. Nah Okay. di situ tuh ada piano upright gitu ada gitu. Nah kayak Bang lo mainnya pakai piano ya gitu, mau dia. Waktu pianonya ada di kantorku yang sekarang sih, jadi waktu dia kemarin ke kantor dia lihat, dia coba-coba gitu kan, dia main gitu, terus gue bilang ntar gue cerita yang sama kayak yang gue cerita ke lu gini, terus gue bilang lu mau nggak kalau main pakai ini tapi lu aja gitu. Mau mas gitu kan. Terus gue pikir-pikir anak-anak juga gue ajakin deh, kayak lu maunya sih gue ajakin sih pasti, gue ajakin. Itu tuh sebetulnya project itu tuh selesai tahun ini, Pet. Oh, harusnya jalan tahun ini. Sebetulnya akhir tahun 2020 tuh gue udah ada harus pindahan gitu, tapi tidak mungkin terjadi kan, karena udah terpotong 3 bulan pada awal project. Kampret gue ya itu apa, nemu arsitek cocok, terus gue DP tipis-tipis, pandemi cowok. Apa? Untung DP-nya masih tipis tuh. Tipis-tipis makanya. Ini DP tipis-tipis, pandemi Pak, bangsat. Terus gue bilang apa sih arsiteknya, udahlah sama-sama tahu ya. Untungnya teman-teman kita juga, gitu kan, teman-teman kita juga. Udah deh, kita stretch timeline gitu. Gue pikir mau stretch timeline, terus ngobrol-ngobrol lagi. Oke, 2021. Oke, rencana awal 2021 oke lah. Dan ini kalau lo tahu, gue lagi bersih Pak sekarang. Tiap hari tuh berkumpul dengan debu gue. Tapi ngebongkar rumah lama itu ajaib, Pak. Kita nemuin something yang we didn't expect gitu. Gue nemu vinyl Commodore, boy, punya kakek gue. Gimana lu? Vinyl vinyl kaset film 8 mm. Oh ya? Iya. Sama video Betamax. Wow. Tapi video Betamaxnya tuh kebanyakan sport sih, karena opa gue tuh suka sport banget, tinju sama bola gitu. Tapi yang serius gitu kayak final Piala Dunia sekian gitu. Wih, canggih, gokil nih. Terus vinilnya nggak banyak, cuman itu Commodore. Pokoknya kebetulan entah kenapa yang lagi gue dengerin banget Commodore sama satunya Aretha. Cuk, Aretha cuk. Salah satu apa ya?
Aretha itu salah satu godmother gue sih. Aretha Franklin, terus aku nemu gitu. Mati kon. Simpen baik-baik. Dan gitu-gitu Udah, emang gak bakal ketemu lagi kan. nggak bakal. Dan Nih, pasti fresh. Dan pasti rilisnya rilis yang tahun itu kan, nggak rilis yang baru. Jangan sampai. Untungnya sih gue itu bukan yang tipikal hmm, pengumpul kolektor vinil. Partner gue sih sebetulnya kolektor vinil. Partner gue yang di kantor ini. Dia yang kolektor vinil. Cuman kebetulan dia tuh anaknya all genre ya, tapi lebih ke metal. Jadi partner gue si Gagah itu dia lebih ke metal. Jadi vinilnya kadang-kadang metal-metal gitu. Terus gue cukup kaos band aja sih. Gue cukup kaos band aja. Kalau sama yang gitu-gitu gue lihat gue nggak ngikutin sih. Jangan sampai itu dia kena penyakit ngumpulin vinil pak. Gue ngumpulin sejujurnya, ini belakang gue ada. Cuma nggak banyak. Ya ini kalau misalkan nih layar gue balik, belakang gue, depan gue juga begitu bentuknya. Karena kan lu lihatnya backdrop. Coba nih kalau gue putar ke depan, des gitu. Itu ada Stanton depan dua. Tapi lu selama pandemi lu ngulik apa boy? Selain ngulik Apex? Gue ngulik, gue mencari sound lagi sih. Tapi itu pun sebenarnya nggak pandemi juga gue selalu melakukan itu. Kayak gue punya hari-hari di mana memang gue nggak kerjain musik, tapi emang nyari sound. Oh. Nggak pakai buat, oh ini buat lagu ini, buat lagu. Gue lebih kayak sound-sound yang gue suka, gue simpen-simpenin. Jadi suatu gue tinggal ngeliat di bank itu kayak aku punya. Iya, itu tuh kayak misalkan desainer grafis ngumpulin referensi gambar bagus gitu ya. Iya kayak gitu. Karena emang itu memudahkan gue di pekerjaan juga sih, maksudnya kalau emang gue lagi bikin sesuatu Asli. kalau gue nyari sound lagi di saat gue lagi bikin lagu jadi kelamaan gitu, kayak wah jadi lama ya kerjanya, kayak kadang-kadang ide Referensi terus. itu penting ya. Iya penting banget. Iya. Kalau gue tuh jadi ngulik masalah peronalan ini, gue salah satunya yang gue ngulik. Cuman gue tahu gimana caranya bikin event online yang live gitu, kayak lu streaming gue tahu. Cuman gue tetap tidak mau melakukan pertunjukan secara online tuh, gue nggak mau. Karena effortnya gede. Terus apa bedanya sama nonton YouTube ya? Nggak tahu. Itu menurut gue gitu. Tapi kalau ada orang lain yang berpikiran pandangan yang lain, pertunjukan online tuh sekarang sangat penting, bla bla bla, dengan faktor-faktor yang lain, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Kayak di Semarang kan tetap di Semarang ya, Jakarta kemarin juga terjadi kan drive-in yang konser itu. Ya menurut gue sih ya experience-nya oke, tapi tetap nggak ngalahin kita nonton beneran ya. Iya. Itu Kalau gue ngeliatnya jadi kayak pilihan aja sih. Kalaupun iya sebetulnya iya. ya lu buat tapi kalau buat gue tuh kapasitas gue nggak sampai ke situ juga, nggak sampai bikin acara segede itu juga kan. Jadi gue pikir gue bisa aja bikin acara online, cuman gue kayak nggak pingin gitu sih bikin. Gue lebih kepingin kayak gini aja sih. Toh sebetulnya kayak gini kan nggak kita buat kita kenal gitu. Ini obrolan ini tuh yang ditonton orang-orang ini obrolan kita nongkrong bukan? Kita kayak video call ditonton orang aja gitu. sebetulnya kayak gitu. Gue tuh lebih suka yang natural gitu loh, nggak yang nggak. Jadi tetap akhirnya jadi ngulik, tapi gue ngerti itu sama jadi boros. Aku beli mixer pak akhirnya. beli mixer, beli mic di kantor.
sama beli monitor. Fuck. Pakai Banyak kan? deh. Apa? Kepake kan akhirnya? Kepake. Tapi akhirnya kepake. Tapi gue pikir gue beli monitor sama mixer tuh gue pikir gini. eh Kalaupun gue beli sekarang, besok bisa gue taruh di rumah kan, rumah yang baru, rumah kantor yang space Iya. itu gitu. Gue pikir cuman beda waktu belinya aja, atau sekarang emang ada duitnya gitu kan. Yaudah gue beli sekarang aja gitu. Toh nanti ujung-ujungnya bisa kita pakai buat ya karena sering beberapa teman kan sering datang terus kayak gue main dong gitu, terus gue sewa alat lagi gitu kan. Kalau gue udah punya mixer kan lumayan, gue tinggal colok kan Iya. sama Iya. monitor gitu. Gitu aja sih, gitu ya. Pokoknya gue belinya juga yang eh, panjang lah, panjang banget pakainya Iya. Iya. gitu. Iya, nggak cuma ngasal-ngasal gitu kan. Nggak ngasal Iya. itu aja sih. Lumayan lah, paling nggak besok kalau ada siapa lu gitu kan berlibur gitu, tapi gue pengen main buat ke Surabaya gitu, pengen main nih di mana gitu, cariin tempat ya gitu, bebas deh gitu. Ya udah Pet, aku udah ada mixer, colok aja ntar di mana gitu. Di bikin konten aja kita di mana gitu, di Taman Surya, kantor Bu Risma gitu ya, kita bikin ya gitu. Jadi nggak usah cari mixer, udah ada gitu. Itu salah satu yang gue ulik sih, Bet, Hmm. per onlinean jadi. Dan kayaknya semuanya juga pada ngulik per onlinean tuh, ngulik kayaknya ya. Iya, Lu iya nggak ngulik pasti. ya? Gua emang udah bisa sih untungnya. Lu Jadi nunggu kemarin data online lebih tepatnya ya. mulai live online tuh gue udah emang ya karena pas di sini studio juga kan, jadi emang gue tinggal beli satu kabel waktu itu, kabel dari mix ke handphone, terus udah sisanya kayak gue udah ada Oh, kayak gini. boy, kabel dari mixer ke handphone. Hmm. Handphone kita sama kan? Iya, iya, iya. Bisa nggak? Bisa, bisa. Gue udah ada, gue bisa ngakalin. Anjing. Itu handphone kita ini Ribet itu ya. juga ya, ribet. gue gue Aslinya, lumayan. aslinya gue itu kepinginnya kayak ada satu mic gitu di sini gitu kan, mic yang Ah, bagusan gitu, terus kita nyambung ke mixer ke sini. Karena live-nya pakai handphone alien ini, kabelnya nggak ya, bersahabat, boy. Tapi lu ngakalin akhirnya dapet. gue ngakalin, akhirnya bisa. Oke, ntar japrian, boy ya. Boleh. Gue awal-awal juga nanya-nanya sih, waktu per live-livean tuh nanya-nanya. Waktu itu yang live awal-awal tuh anak-anak Diskuria kan, si Hmm. Merdi, si Lai Merdi, itu. Gue nanya sama dia, Mer, ini gimana Mer? Ini diajarin sama dia. Oh, ya. Terus gue menemukan itu, permasalahan kabel itu, boy. Nah, Itu belum terpecahkan sekarang. Makanya gue pakai Bluetooth. iya, iya. Karena gue takut lu nggak kedengaran suara gue juga kan. Gitu, kayaknya gue pakai Bluetooth. Gitu. Kita udah hampir sejam. Oh ya. Tinggal 3 menit. Udah ngobrol hampir sejam, tapi lu belum menyapa satupun yang ada di sini. Oh iya, kita sama. Kita Halo semuanya. baca-baca. Maaf ya, kita dari tadi udah ngebacot. Mulai dari obrolan bapak-bapak, game Oh, PS. thank you ya semuanya udah nonton obrolan kita yang kemana-mana ini. Ini tuh, itu sih, apa, gambaran obrolan tongkrongan kita yang sehat, yang kalau ada yang nggak sehatnya beda ceritanya, lebih absurd dan kemana-mana lagi.
Itu ada yang tanya, Bang Pet kepikiran mau collab sama siapa dalam waktu dekat? Eh, aduh, ada tinggal 2 orang lagi sih yang gue bakal collab bareng. Lu pengennya collab sama siapa coba sekarang? Gue tanyain. Pengennya, gue dari kemarin collab mulu sampai nggak ada pengennya gue. Gue album ini kan sealbum bener-bener semuanya ya 10 lagu dari 12 itu gue kolaborasi sama orang lain buat nulis Ya lagunya. banyak. Mm-mm. Jadi gue lagi nggak, ya ntar lagi kali ya collab-collab. Lagi banyak sampai nggak kepikiran. Petra lagi dicariin banyak orang, lagi nyayur dia. Amin, Amin. amin boy, amin boy, amin. Ya wes, kalau gitu, karena perobrolan kadang dibatasin oleh jam di Instagram yang cuma bisa sejam boy. Nanti kita lanjut di obrolan di PS ya. Siap. Siap. Yo wes, sampai jumpa ya boy. Siap. Terima kasih Mas Edward. Terima kasih Bits and Bob. Aku yang terima kasih lah ngerepotin, ngajakin kamu ngobrol tapi malam-malam udah mengganggu waktumu. Santai. Gak ada bedanya Mas kita ngobrol di sini sama di PS. Yoi, asli. Ini cuma nggak ada sticknya aja boy kita boy. Iya. Sama nggak ada sticknya sama gini. Pet, ungu mundur 12 14. Nyebutin angka. Nyebutin angka. Tapi sekarang yang shield yang sekarang sih aku kurang cocok sih. Oh iya beda ya beda. Iya, Ya ungu semua 3. semua Evo toh. Iya semuanya Evo. Padahal Ya udah dulu tuh paling nggak tak cari Evo itu. Paling nggak tak cari. Terus itu lagi R99-nya dijadiin pot Parah kan? kan? Iya. Oh. Cuman si apa? Deviation apa? Devotion. Devotion itu tersebar di mana-mana. Yo wes Pet, obrolannya makin nggak ngertiin bahasa alien kita. Yo wes, sampai jumpa ya boy. Siap. Sampai Salam ketemu ya. anak-anak, salam Siap. buat istrimu juga, salam buat Siap. Ben, salam buat tetanggamu yang kalau tak WhatsApp nggak pernah bales. Itu yang WhatsApp balas Mas. Kenapa? Kalau gue WhatsApp juga nggak pernah balas, harus ngetok pintu. Parah. Padahal pertanyaan terakhirnya gini, PSN-mu Oppo? PSN-mu Oppo sampai sekarang itu nggak dibales-bales. Parah. Padahal perasaanku, kamu loh main PS loh paling jarang. Ya wis. Salam buat semua ya. Salam buat Ya. Mbak Resti juga. Salam buat Mbak Resti. Salam buat anak-anak band. Semoga mereka sehat selalu. Ya. Amin. God bless ya boy. Terima kasih. Ya. Dah. See you. Bye. See you around.